Lo pikir Alkitab kan? Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang kalau kita lihat di video-video, mau di YouTube atau di stok-stok video yang lain, mereka kan kalau misalnya lo type in Bible reading atau belajar Alkitab, yang kelihatan orang-orangnya kayak gitu, mukanya pada serius, pagi-pagi, ya nggak sih? Ada minuman di depannya, terus ada Bible, terus mukanya begini lah. Mukanya serius. Guys, gue cuma mau bilang, walaupun banyak orang belajar Alkitab seperti itu, tapi bukan berarti lo mesti juga kayak begitu. Oke? Terlalu banyak excuses, alasan-alasan orang nggak mau belajar Alkitab karena mereka nggak suka baca lah, nggak bisa bangun pagi lah, ya kan? Nggak bisa fokus baca dari depan sampai belakang, nggak ngerti teologi. Guys, itu semua cuma mitos, itu semua cuma alasan yang dipakai oleh orang-orang karena mereka nggak berani untuk komit mempelajari firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini kita mau patahkan, kita hancurkan mitos-mitos tersebut. Kita mau tahu kebenaran, dan supaya kita bisa komit bagaimana setiap hari kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus lewat Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya yang hidup. Oke, mitos pertama yang lo udah mesti lupakan mulai hari ini adalah bahwa semua orang mesti baca Alkitab. Itu salah. Semua orang harus belajar Alkitab, bukan baca Alkitab. Kalau lo mau dengerin, lo mau nonton lewat Bible app, lewat YouTube, itu terserah lo. Yang penting tiap hari kita harus mempelajari firman Tuhan di Alkitab. Waktu zamannya rasul-rasul mengajarkan apa yang mereka sudah terima daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka itu mengajar secara lisan, secara oral. Mereka itu nggak ditulis. Sampai sebelum mereka meninggal, mereka tulis semuanya, dan mereka juga tulis beberapa surat, dan akhirnya dijadikan sebagai firman Tuhan, dijadikan sebagai Alkitab. Tapi kebanyakan manusia pada zaman itu, mereka semua tuh buta huruf, mereka nggak bisa membaca. Tapi mereka bisa mempelajari firman Tuhan. Mereka berkumpul, mereka berdoa, memuji Tuhan, dan di situ mereka dengarkan firman, dengarkan khotbah dari pengajar-pengajar, dan ada juga yang membacakan firman Tuhan dan menjelaskannya kepada gereja yang sudah siap untuk mempelajari firman Tuhan. Gak cuma tiap hari Minggu, tapi setiap hari. Dan guys, ingat, kita ini ada di Indonesia, kita adalah orang Asia Tenggara, dimana kebanyakan dari kita memang kita bukan orang yang suka membaca. Kita belajar itu lebih dari mendengar dan melihat daripada kita membaca seperti orang-orang yang ada di barat. Jadi lo gak usah malu kalau misal lo baca langsung, aduh gue gak ngerti, ya. Dengerin dong dari Bible app, lo dengerin dong dari Sabda, dengerin dari YouTube. Begitu banyak yang bisa lo denger dan lo tonton untuk mempelajari firman Tuhan. Gak cuma tiap hari Minggu, tapi setiap hari. Jadi mitos, semua orang harus baca Alkitab, gak bisa. Semua orang harus belajar Alkitab setiap hari. Mitos nomor 2 yang selalu menghambat lo untuk menjadi murid-murid Alkitab yang setia. Kita harus baca Alkitab dari depan sampai belakang, dari Genesis sampai ke Revelation, dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu. Kejadian, love the story, ya nggak sih? Belajar tentang kisah Kejadian, kita belajar tentang Abraham, Ishak, Yakub. Keluaran, even better, at least for me, ya nggak sih? Belajar tentang Musa, tentang Firaun, tentang the plagues, belajar tentang 10 perintah Allah, Gunung Sinai, ya kan? Tapi guys, selalu gagal, selalu terjatuh di mana? Di kitab Imamat. Dan di situ gue selalu nyerah. Karena dari cerita yang seru, dari cerita yang ya menegangkan, tau-tau gue mesti baca, men. Kalau dosa ini lo mesti potong ini, kalau lo lagi mau ini berarti hari raya ini lo mesti begini, mesti begitu, pada tanggal segini, bulan begini. Gue langsung dan karena gue jatuh di Imamat itu, ya akhirnya gue gak selesai baca seluruh Alkitab tersebut. Guys, sekarang kita mau jujur aja deh. Lo sebagai orang Kristen, ya kan? Budak Kristus, murid Kristus, pengikut
Kristus. Waktu gue membuka Alkitab, yang paling penting buat gue apa? Gue pengen tahu siapa Tuhan gue, siapa Juru Selamat gue, siapa itu Yesus orang Nazaret. Nah ya berarti kita mesti mulai dari mana? Dari Genesis? Ya nggak usah lah, nggak usah dari Kejadian. Kita langsung aja ke ceritanya Tuhan Yesus Kristus yang ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan setelah itu kita baca surat-surat dari rasul-rasulnya yang mengajarkan siapa itu Yesus, apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib, apa arti dari kebangkitan, siapa kita di dalam kerajaan Allah, dan tentunya apa yang harus kita lakukan selama kita hidup saling mengasihi satu sama lain di komunitas, di gereja Tuhan yang hidup. Guys, again, kalau lo baca dari depan sampai belakang, lo baca kayak seperti novel, kemungkinan besar lo nggak tahan lama. Karena habis imamat itu oke, lo lewat imamat, habis itu apa? Ya kan ada Mazmur, mungkin lo suka Mazmur. Gue agak boring sih kalau misalnya terus-terusan ada 150 gitu, Mazmur 1, 2 sampai 150. Ya nggak sih? Belum ketemu nabi-nabi kan guys. Mesti baca Yesaya, habis itu Yeremia, habis itu Lamentation, habis itu Ezekiel. Buset, banyak banget gitu jebakannya sampai atau sebelum lo berjumpa dengan Yesus Kristus di perjanjian baru. Kalau lo udah jadi orang Kristen lama, 3 tahun, 5 tahun, of course lo mesti udah pernah baca Yesaya, udah mesti pernah baca Amos, udah mesti pernah baca Hosea. Tapi kalau misalnya lo baru mulai, lo nggak usah buka dari ujung halaman pertama, saudara-saudari. Guys, start where you need to start. Mulai di mana lo harus mulai. Mulai dengan Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berjumpa dengan Kristus, pasti kita akan selalu semangat untuk belajar firman Tuhan. Mitos nomor 3, lo mesti mengerti teologi sebelum lo bisa mengerti Alkitab. Guys, kenapa mitos ini berbahaya? Karena nomor 1, itu jadi alasan gue bukan ahli Alkitab, gue gak pernah ke sekolah Alkitab, gue gak mau jadi gembala, gue gak mau jadi pendeta. Ngapain gue mesti mengerti ini? Oke guys, dengar ya, yang namanya transformasi, yang namanya revival, yang namanya perubahan itu terjadi bukan kalau orang-orang kayak gue yang udah sekolah teologi, yang jadi gembala, bukan kalau kita belajar Alkitab, tapi orang-orang yang gak tahu teologi formal, orang-orang yang masih kerja di bisnis mereka masing-masing, yang masih sekolah, yang masih ngajar, yang masih hidup sehari-hari di dunia sana. When you guys read this, kalau lo baca itu, walaupun lo nggak ngerti teologi formal, walaupun lo nggak pernah sekolah, tapi kalau lo baca, lo belajar, lo imani, lo lakukan, dan lo ajarin orang-orang di sekeliling lo, di situ bangsa bahkan dunia pun bisa berubah. Guys, lo nggak usah ngerti semua teologi sebelum lo bisa ngerti siapa itu Yesus, apa yang diajarkan, apa yang dia tawarkan. Dan yang paling penting, lo nggak usah tahu itu semua sebelum lo bisa menerapkan kebenaran ini dan mengubah hidup lo dan hidup orang-orang di sekeliling lo. Lo nggak usah ngerti ini semua. Kalau kita mengerti ini, maka teologi perjanjian baru, ya kan? Teologi justification, kebangkitan, dan semua konsep-konsep yang advance, konsep-konsep yang membingungkan itu lebih gampang dimengerti kalau kita udah punya dasar Alkitab. Yang mau belajar teologi, silakan belajar teologi. Yang mau belajar biblical studies, silakan. Ministry, silakan. Belajar mission, silakan. Tapi jangan jadi alasan. Belum belajar itu, makanya nggak mau belajar ini. Mulai dari sini. Dan semua hal yang Tuhan mau bukakan, Tuhan bisa dan akan bukakan lewat firman-Nya. Dan mitos terakhir yang harus kita hancurkan hari ini. Kita bisa menjadi orang Kristen yang setia walaupun kita tidak setia mempelajari firman Tuhan. Kita bisa menjadi orang Kristen yang setia walaupun kita tidak mempelajari firman Tuhan secara setia. Come on guys, yang bener aja loh.
Gimana lo mau mengikuti Yesus kalau lo nggak kenal Yesus? How can you say, aku cinta Yesus, I love you Jesus, I love you Jesus, kalau lo nggak tahu dia itu siapa, lo nggak tahu Bapaknya kayak gimana, lo nggak tahu perintahnya. Dan bagaimana lo bisa menjadi pengikut Kristus di dunia yang begitu bejat ini kalau lo nggak tahu buku manualnya tuh bilang apa sih, buku panduannya tuh bilang apa? Nggak bisa. Guys, I know it's hard, I know it's difficult, tapi lo mesti setia baca ini. Kenapa? Ini ya, setiap kali lo keluar dan lo mau bertumbuh di dalam Kristus, lo bilang lo mau setia di dalam kerajaan Allah, itu yang namanya si jahat, yang namanya setan, itu gak senang. Dan dia akan melakukan segala sesuatunya lewat kebohongannya, lewat intimidasi, lewat kondemnisasi. Dia itu mau menuduh, ya, merusak kehidupan lo lewat kebohongannya dia. Dan lo cuma bisa balas bukan dengan pemikiran lo, bukan lewat kebijaksanaan lo cuma bisa balas dengan apa? Dengan kebenaran yang lo terima lewat Roh Kudus dan juga lewat firman Tuhan yang hidup. Guys, come on. Yang namanya si jahat, dia pengen keluarga lo hancur, dia pengen supaya karir lo berantakan, dia pengen supaya kehidupan keluarga lo itu hancur-hancuran. Dan yang lo harus punya dan yang harus lo tetap lo pertahankan adalah pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Karena dari situ engkau mengenal Kristus, dari situ engkau mendengar suara yang dahsyat daripada Roh Kudus, dan segala sesuatunya itu akan menjadi baik. Tapi lo harus mulai dengan kesetiaan untuk mau mempelajari firman Tuhan. Dan ini janji gue pada hari ini. Kalau lo nggak pernah cari-cari alasan, gue orangnya nggak suka baca, gue nggak bisa, gue waktu itu udah coba dari ujung sampai ujung, tapi gue nggak bisa di kitab-kitab tertentu, gue nggak pernah belajar teologi. Kalau lo lepasin semua mitos tersebut, kalau lo lepasin semua alasan-alasan tersebut, dan lo setia tiap hari, gue mau ketemu Tuhan, gue mau dengar daripada Tuhan, gue mau terima sesuatu daripada Tuhan. Gue janji, tapi ini yang gue percaya, ini yang gue percaya, bahwa kuasa Tuhan akan ada di situ. Karena kalau lo cari, pasti lo ketemu Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita, di dalam nama Yesus Kristus, ada besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau komit, nggak mau cari alasan lagi, nggak mau dengerin mitos-mitos lagi. Mesti beginilah baca Alkitab, begitulah belajar Alkitab. Enggak Tuhan. Yang bisa baca, yang mau dengar. Yang udah sekolah teologi bagus, yang belum pernah lihat buku teologi, tetap harus belajar Alkitab. Dan kami tahu kok, emang susah kalau baru belajar, mesti baca dari depan sampai belakang. Nggak apa-apa. Mau mulai dari mana, terutama kalau mulai dari Matius, Markus, Tuhan pasti juga tetap bertemu dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau cuma doakan semua yang serius mau mengikuti Yesus, pasti banyak tantangannya. Karena itu kami berdoa, Tuhan jaga kami semua, biar kami boleh setia mempelajari firman-Mu di bawah naungan Roh Kudus-Mu, dan biar kami berjumpa dengan Tuhan kami, biar hidup kami diubahkan, supaya kami bisa mengubah keluarga kami, teman-teman kami, bahkan bangsa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Thank you banget semuanya. Hey guys, like, subscribe, biasalah, you know the deal. Peace.